Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat sore semuanya. Terima kasih sudah hadir. Sore ini kita akan belajar tentang hipnoterapi klinis ya. Nanti kita akan berapa kali belajar tentang hipnoterapi klinis. Kali ini adalah studi kasus yang kekinian, yaitu GERD. Ya, apa itu GERD? Nah, jadi perkenalkan, nama saya Ari. Sekarang kita ada di hipnoterapi klinis. Minggu depan hari Sabtu pastikan hadir ya, free. Basic NLP 17. Nah, kita mulai. Apa sih hipnoterapi klinis ya? Nah, jadi emang fenomena sekarang banyak orang mengeluh sakit tapi sudah ke dokter nggak ada masalah dengan medisnya ya, dengan tubuhnya gitu. Dia ternyata pikiran atau psikis ya. Jadi menurut American College of Family Physicians 90% penyakit ternyata disebabkan oleh pikiran ya. Dulu saya sering menggunakan, kalau Indonesia sering menggunakan kalimat 70%. Nah, ternyata ada penelitian lain kalau di Amerika bahkan 90% disebabkan oleh pikiran. Jadi kalau ya, penyakit fisik yaitu psikosomatis disebabkan oleh pikiran, maka dengan membalik prosesnya pikiran pula lain yang bisa membantu untuk mempercepat proses penyembuhan ya, mempercepat proses penyembuhan ya. Kemudian misalnya juga dipengaruhi oleh kondisi pikiran seseorang ya, bisa negatif bisa juga positif ya. Selama ini kan kita karena pikiran negatif ya, ternyata bisa juga menurut American ini bisa juga karena pikiran positif, yaitu toxic positivity ya. Sebagian besar di sini sudah pernah ikut kelasnya ya, yaitu racun positif. Nanti akan kita ulang sebentar apa itu toxic positivity. Nah, jadi ini adalah gratis terapi lakukan dalam kondisi hipnosis sehingga dapat menjangkau pikiran bawah sadar di mana tersimpan program maupun emosi menjadi akar masalah yang menghalangi pencapaian level kehidupan yang lebih baik. Jadi emang arahnya lebih baik. Jadi di sini ada intervensi hipnosis untuk menjangkau pikiran bawah sadarnya. Memang kebanyakan untuk gangguan psikosomatis, namanya juga hipnoterapi klinis ya. Tapi ternyata masalah fisik ini juga bisa mempengaruhi masalah yang lain. Jadi di sini juga bisa mengatasi problem perilaku, kondisi emosi, kejiwaan melalui navigasi pikiran. Nanti dalam beberapa sesi berikutnya kita akan menggunakan hipnoterapi klinis untuk masalah-masalah yang lain ya. Nah, kemudian apa itu psikosomatis? Tadi sudah dijelaskan bahwa masalah fisik, kesehatan fisik karena pikiran. Ya, kalau karena pikiran negatif kita sudah tahu ya, trauma, fobia, ya, iri hati, dengki, dendam, dipermalukan ya. Nah, ini yang dipermalukan ini lihat kalau kita lihat tabel force sama power di posisi malu itu paling rendah. Makanya kebanyakan arah ingin bunuh diri karena dipermalukan. Jadi hati-hati ya. Bully kalau ditakut-takuti masih mending, masih di atas tuh. Ditakuti dibikin sedih, tapi kalau dipermalukan itu energi paling bawah. Nah, ini kita sudah pernah belajar sebelumnya bahwa inilah yang kebanyakan berkontribusi untuk korban itu mempunyai keinginan untuk bunuh diri ya. Nah, kemudian karena takut, cemas, panik ya. Nanti kita akan belajar juga tentang panic attack apa-apa ya, bagaimana pendekatannya dan aspek ilmiahnya dari hipnoterapi klinis ya. Kemudian takut mati ini beda nih ya. Yang satu takut mati, yang satu justru ingin bunuh diri. Gitu ya. Kemudian bahkan ada suicide attempt. Ya, ini terakhir saya menanganin ini ya. Justru mereka yang sudah diterima di PTN ya, bukannya takut baru udah keterima, justru ada di sini percobaan bunuh diri ya, pikiran berlebihan ya, overthinking. Nah, ini udah umum sekarang nih ya, dari gaya bicaranya juga bertanya terus ya, apa dikit-dikit jadi pertanyaan, hal-hal kecil jadi pertanyaan, itu disebut dengan overthinking ya. Kan jelas ya, sebab jadi akibat. Nah, oleh overthinking, akibat itu jadi sebab lagi. Muter aja terus atau rangkaian yang tidak terputus ya. Kenapa begini ini gini ya, terus apa sedikit lintasan di pikiran jadi kepikiran gitu ya, itu overthinking ya. Kemudian karena pikiran positif, toxic positivity ya. Jadi hati-hati kita sebagai orang tua, kita sebagai leader atau apa yang memberikan motivasi positif yang hanya melihat dari sisi positifnya aja ya, mengabaikan sisi negatif, menggampangkan masalah. Itu nanti juga bisa ya. Ini juga lewat. Yang penting bersabar aja ya. Yang penting kita bertahan gitu ya, bertahan hidup. Nah, jadi ibaratnya
kita ada kebocoran, ada kapal, ya, ada ban kempes, kempes halus apa-apa, atau udah gluduk, tapi karena kita pikiran positif, kita mengabaikan padahal kapal itu bocor halus, ya, ban kita bocor halus dan sebagainya. Jadi tubuh kita harus kotor, harus mandi, gitu ya, harus membersihkan dulu, baru nanti pakai wewangian. Ketiak kita juga ya, nggak langsung pakai Rexona. Nah, kalau pakai toxic positif itu langsung ditutup gitu ya, semua baik-baik saja ya. Nah, kemudian bagaimana agar jika tidak terjadi toxic positivity ya, mengenali dan mengakui akar masalah. Nah, ini yang penting ya. Jadi kita apapun harus akar masalah apa, mengenali dulu, mencari, harus ketemu ya, seperti perahu yang bocor halus ya, harus ketemu dulu ya. Rumah genteng walaupun bocor halus harus ketemu, karena kalau enggak berpotensi lama-lama ngucur, Ethernet rusak, roboh dan sebagainya. Dan mengakui ada masalah. Nah, itu penting ya. Makanya nanti beberapa teknik terapi kita udah pernah belajar tapping apa-apa, tapi nanti akan kita ulang lagi. Setelah mengalami, kita mengakui. Nah, karena begitu kita mengakui, energi kita naik ke acceptance. Jadi penting mengakui ya. Kemudian melatih kemampuan reframe ya, agar bisa melihat dari banyak sisi dengan sudut pandang yang berbeda. Karena masa lalu itu tidak bisa dihapus ya, tidak bisa dirubah. Yang bisa dirubah adalah sudut pandang kita, cara kita memandang, merubah artinya, gitu ya, atau merubah ternyata di sini ada apa namanya, oh ada hikmahnya. Nah, itu sudah melakukan reframe dari suatu kejadian ya, dari suatu musibah. Jadi itu sudah terjadi, nggak bisa kita rubah lagi. Kemudian bisa juga berdamai ya dengan masalah, menerima, mengikhlaskan yang sudah terjadi karena sudah menjadi takdir ya. Satu-satunya udah berdamai, menerima dan mengikhlaskan ya, mencari solusi kalau perlu dengan bantuan ahli ya. Kalau bisa sendiri dulu kita belajar, tapi kalau enggak baru saat kondisi tertentu, batas tertentu harus menggunakan bantuan ahli. Nah, oke, kita sekarang ini ya, kesehatan kita sangat sehat ya, level berapa? 10, 9, 8, 7 atau 4 dan berapa? Tergantung mindset kita saat ini. Ya. Lebih tepat lagi kita saat ini adalah mindset kita dulu gitu ya. Apa yang terjadi, walaupun sekarang kita sudah mulai merubah mindset. Apa paradigma terhadap paradigma itu adalah cara memandang kita sendiri ya, tubuh kita sendiri. Ya, saya orangnya menunda, malas gitu ya. Apa-apa dipikirkan. Nah, itu paradigma ya. Saya udah berobat kemana-mana nggak bisa sembuh-sembuh. Nah, itu paradigma ya. Sudah menjarakan pikiran kita ya. Apa yang kita katakan tentang tubuh kita sendiri. Nah, inilah manfaat NLP ya. Nanti yang akan kita, misalnya asam lambung ya. Nah, asam lambung itu kan banyak orang begitu kena GERD atau asam lambung, dia dianggap asam lambung itu sebagai musuh ya, yang harus dihilangkan atau Nah, begitu paradigma seperti itu, maka menjadi musuh gitu ya. Padahal asam lambung itu banyak manfaatnya ya. Emang itu diciptakan Tuhan ya, ciptaan Allah itu untuk ada manfaatnya, untuk menghancurkan makanan, untuk membunuh kuman penyakit dan sebagainya. Itu manfaat asam lambung. Begitu juga paradigma kita dengan sistem pertahanan tubuh ya, dengan takut, rasa malas, malu. Nah, itu adalah diri kita sendiri ya. Kalau kita melawan rasa takut kita harus dilawan, berarti kita, otak memerintahkan tubuh kita untuk melawan diri kita sendiri. Nah, ini yang paradigma ini banyak awalnya terkena salah satu pencetus untuk autoimun ya. Jadi dirancang sistem pertahanan tubuh untuk melawan dirinya sendiri. Nah, termasuk sekarang ya, banyak obat-obatan apa-apa herbal yang kalimatnya bombastis ya, meningkatkan, menguatkan sistem pertahanan tubuh. Enggak, sistem pertahanan tubuh itu harus normal ya, harus saat dibutuhkan dia ada. Itu ya. Jantung juga, tekanan darah normal, gula darah normal. Nah, jadi semuanya normal. Yang tahu normal siapa? Tubuh kita sendiri.
gitu ya. Nah, jadi kita mulai secara linguistik, pertahanan tubuh saya normal ya, saya sehat. Nah, makanya yang COVID itu yang badai sitosin itu, karena sistem pertahanan tubuh itu kuat ya, justru setelah sembuh, setelah negatif dari COVID justru melawan ya, menginflamasi bagian tubuh kita sendiri. Jadi rusak karena pertahanan tubuhnya kuat. Bisa jadi pikiran, bisa jadi karena kita banyak konsumsi-konsumsi yang untuk meningkatkan imunitas tubuh. Gitu ya. Salah satu yang terkenal Deddy Corbuzier ya. Apa-apa, apalagi waktu kita awal pandemi ya, semua dari WA, beli ini bagus, testimoni bagus, semua dibeli. Yang terkena awalnya seperti itu. Nah itu terlalu kuat. Habis itu bingung kok justru meninggalnya setelah negatif. Baru muncul ya. Itu namanya body sitosin. Terus apa? Justru paskanya setelah itu. Nah, sekarang bagaimana kita belajar tentang mindset reaksi positif ya. Nah, jadi kita belajar situasi, reaksi dan hasil ya. Situasi adalah sesuatu yang tidak bisa kita kendalikan, tidak bisa ya. Orang lain tidak bisa, suami tidak bisa, istri tidak bisa, anak tidak bisa ya. Apalagi masa lalu lebih tidak bisa lagi sudah terjadi ya. Itu tidak bisa kita kendalikan, sudahlah ya. Sekarang hujan panas nggak bisa kita kendalikan, mau COVID, mau dolar naik, rupiah jatuh, mau apa-apa nggak bisa ya. Nah, itu adalah sesuatu yang tidak bisa kita kendalikan ya. Tapi kita bisa mengendalikan reaksi terhadap situasi tersebut, ya. Nah, NLP berbicara tentang bagaimana kita bereaksi secara elegan terhadap suatu situasi yang ujung-ujungnya kita mengharapkan hasil yang positif. Nah, jadi situasi negatif kita bereaksi negatif, tentu aja hasilnya negatif ya. Situasi negatif kita bereaksi positif dan hasilnya positif. Situasi positif reaksi kita negatif, hasil negatif. Situasi positif, reaksi kita positif, hasilnya positif. Nah, ini perlunya kita mindset untuk bangkit. Mindset bisa mereframe ya sesuatu negatif dari sisi positifnya. Kita sudah pernah belajar expanding map in mind. Banyak-banyaklah belajar, banyak-banyaklah menuntut ilmu ya, memahami ilmu. Sehingga kita ada suatu masalah kita punya banyak pilihan karena kita punya beragam ilmu, beragam keahlian sehingga solusinya makin banyak. Nah, beda sama orang yang tidak belajar, sedikit belajar, nyaris nggak ada solusi karena nggak tahu mau jalan keluar kemana. Nah ini membantu kita untuk bereaksi ya. Yang sudah pernah belajar grow coaching di R-nya itu ya. R itu adalah sumber daya, itu reality, resource-nya. Nah, makin banyak resource kita, makin punya kita kemampuan untuk menentukan, mempunyai pilihan. Nah, jadi banyaklah belajar ya. Banyak yang gratis, tapi kalau ada beberapa yang harus berbayar, berani untuk berbayar. Nah, yang berbayar itu yang membedakan kita dengan orang yang tidak berbayar. Itu ya, ada ilmu yang tidak didapat oleh orang yang berbayar. Berinvestasi semua ya, berpergianlah ke tempat-tempat yang baru ya, bertemanlah dengan teman-teman yang baru gitu. Dan sebagai membangun network. Nah, itu mengembangkan semuanya supaya nanti kita bisa manage reaksi kita ya. Ujung-ujungnya kita mengharapkan hasil. Jadi kesimpulan hasil adalah akibat reaksi, bukan situasi. Nah, gitu ya. Nah, sekarang kita belajar bagaimana kegalauan kita ya, terus pikiran kita, bagaimana kita bereaksi untuk hasil yang lebih baik ya. Jadi GERD itu dari gastroesophageal reflux disease. Nah, reflux itu adalah di mana saat asam lambung naik ya, naik ke kerongkongan ya. Sekali-sekali belum reflux ya. Menurut ini ya, begitu berulang kali naik, nah itu disebut dengan reflux ya, berulang kali. Nah, jadi tenggorokan kita sebentar-sebentar keluar ya, kemudian ya tentu aja iritasi ya, jadi kering, kadang-kadang luka ya. Nah, bisa juga mengikis ya, iritasi tenggorokan termasuk saluran esofagus itu adalah saluran dari kerongkongan sampai ke lambung. Nah, itu juga terkikis oleh asam lambung. Makanya dadanya tuh ulu hatinya nyeri ya atau panas ya. Karena asam lambung didesain hanya untuk di lambung gitu ya.
begitu dia berada pada bukan habitatnya, pada esofagus tenggorokan, apalagi sudah loncat ke saluran pernapasan, nah udah iritasi lah, luka lah dia seperti itu ya. Nah, ya itulah kita sudah mulai mengenal apa itu esofagus. Kemudian jadi setiap orang memproduksi asam lambung jadi normal ya. Begitu ada makanan, asam lambung berproduksi, tidak ada makanan berhenti. Nah, karena kita orang Indonesia berpola makan 3 kali sehari, maka asam lambung begitu jam makan dia sudah mulai memproduksi gitu ya. Makanya begitu kita lupa makan, asam lambungnya ada karena udah jam makan siang tapi nggak makan, ya yang iritasi lah apa namanya kulit-kulit dalam asam lambung. Nah, sakit mah seperti itu ya. Nah, jadi asam lambung juga menjadi pendanda ada gangguan pada pencernaan ya, sering berulang-ulang ya. Jadi masuk itu adalah GERD ya. Nah, jadi GERD itu reflux yang berulang-ulang tapi dibilang ringan kalau hanya terjadi 1-3 kali dalam sebulan ya. Tapi berat kalau sudah 1 minggu, seminggu sekali. Itu udah mulai berat ya. Hati-hati, apalagi banyak di sini juga ada ya, sampai setiap minggu sekali, 2 kali, bahkan 2 hari sekali masuk IGD. Wah, udah berat seperti itu ya. Udah nggak bisa nanganin di rumah, udah nggak bisa. Udah ke IGD. Nah, itu udah digolongkan GERD berat. Nah, kenapa saya sekarang ini karena GERD ini sudah kekinian ya, karena akar masalahnya dari depresi itu yang warna kuning ya. Jadi masalah pencernaan cukup umum ya, baik pria wanita. Nah, GERD itu cenderung lebih resiko orang-orang yang memiliki berat badan berlebih ya, obesitas dia lebih ini, terus gula darah tinggi ya, mengalami gangguan jari ikat ya, skleroderma, kemudian sedang hamil, merokok aktif ya, minum alkohol. Nah, depresi saya kuningkan ya, termasuk positif COVID-19. Nah, jadi memang kayak lingkaran setan itu ya, banyak orang yang masalah lambung itu berpotensinya lebih besar, risikonya lebih besar ya, terkena COVID dan bulak-balik itu. GERD-nya lebih beresiko karena ada COVID, COVID-nya lebih beresiko mematikan saat ada GERD ya, ada masalah lambung. Ya. Kemudian kita karena kita sudah mulai belajar apa itu GERD, nah sekarang kita sudah mengenal ya, menghindari faktor risikonya termasuk pemicunya gitu ya. Kalau sudah memang tidak bisa dikendalikan, konsultasikan kepada dokter ya, mencari tahu informasi lebih lanjut. Ya, tanda gejala GERD ya, jadi sama ya, reflux ya, asam lambung naik seharusnya berada di lambung, justru naik ke tenggorokan ya. Nah, nanti akan saya berikan visual gambarnya. Jadi terbukanya otot-otot pembatas antara lambung dan tenggorokan. Kebocoran asam lambung, sensasi terbakar, maklum ya, karena asam lambung didesain untuk di lambung, bukan untuk di esofagus, bukan untuk di tenggorokan ya, bukan untuk di lidah kita gitu ya, bukan untuk apalagi kalau masuk ke saluran pernapasan, paru-paru ya dan sebagainya. Jadi semakin memburuk, bahkan kita berbaring miring ke kiri, miring ke membungkuk apa tetap aja sakit gitu ya. Jadi secara garis besar GERD itu jadi merasa ada makanan yang tersangkut di tenggorokan ya. Sulit menelan, sering cegukan ya, sensasi panas seolah-olah terbakar. Makanya banyak orang salah arti, termasuk dokter juga salah diagnosa ya, dikira serangan jantung gitu ya, bisa juga menyebar sampai ke leher. Sakit nyeri ulu hati. Kenapa tadi sakit nyeri ulu hati? Jelas ya, karena asam lambungnya naik ke esofagus gitu ya. Begitu naik, ulu hati itu adalah pintu pertama atau paling dasar esofagus gitu ya. Jadi di dada bawah ya, tengah. Nah, kemudian timbul rasa asam di mulut ya, pahit. Ya maklum lah, karena asam lambungnya naik ya, cairan makanan naik, perut itu bagian. Nah, kemudian masalah pernapasan seperti batuk kronis, asma, suara serak, dan sakit tenggorokan. Ya, pencegahannya secara bertahap. Ya, kita nanti belajar ya, mengurangi stres, depresi, menghindari faktor-faktor pemicu lainnya ya. Kemudian bisa diredam bahkan dihilangkan dengan teknik reframe. Ya, jadi tadi ya, asam lambung itu bukan musuh
ya itu bermanfaat bagi kita, kawan kita. Terima kasih kepada asam lambung ya. Nggak ada asam lambung gimana kita bisa mencerna makanan ya? Nggak bisa, nggak hancur, nggak ada yang bisa diserap nantinya. Seperti itu, sampai keluar pup juga masih utuh. Jadi kita membutuhkan asam lambung. Kumannya juga mati ya. Nanti kita akan belajar sebagian lagi, dengan tapping boleh dan lain-lain ya. Kemudian pola hidup sehat ya, menjaga pikiran, emosi, energi. Ya, kita lihat lagi tabel force sama power-nya Profesor David Hawkins. Nah, kita berada pada level penerimaan dan damai atau bersyukur. Nah, sebenarnya intinya yang saya kuningkan ini, ya, bersyukur boleh, ya, bahagia boleh, tapi khusus untuk GERD adanya di damai, ya, adanya di damai. Nah, tapi sebelum itu kita harus menerima dulu, mengakui dan menerima. Ya. Kemudian makanan bergizi, minum yang aman dan nyaman. Ya, setiap orang berbeda kondisinya. Ya, yang aman dan nyaman ini dari yang ini bisa oatmeal, gandum bisa, yang lain nggak bisa gitu ya, walaupun itu umum. Jadi aman dan nyaman juga bisa kayak kita aja gitu loh. Ada orang di pagi-pagi udah bisa minum kopi perut kosong. Bagi dia aman dan nyaman aja. Ini nggak bicara masalah lambung ya. Kemudian di Palembang pagi-pagi sudah makan empempe ya dengan bumbu ininya gitu. Nah, itu nggak apa-apa gitu ya. Pola makan, nah, kalau sudah terkena masalah GERD, ya, nah ini jadi poin penting. Tidak ada lagi namanya pola makan 3 kali sehari, tidak ada lagi. Kejauhan jaraknya. Jadi setiap 1 atau 2 jam sekali kita makan, ya. Cuman ada syaratnya, nggak boleh kenyang dan nggak boleh kosong, ya. Jadi sering-seringlah ngantongin makanan yang ringan, bergizi, tapi nyaman gitu ya. Misalnya biskuit Regal seperti itu contoh ya. Nah, itu adalah bagaimana kita menjaga gitu ya. Olahraga teratur, tidur berkualitas, berapa ideal, sinar matahari. Ini sinar matahari pagi penting sekali ya. Kemudian tidak merokok ya. Mengunyah makanan minimal 30. Nah, kita sudah belajar, saya ulang lagi. Kenapa 30 kali? Karena supaya lebih hancur ya. Supaya enzim-enzimnya memecah-mecah lemak, protein dan karbohidrat sehingga begitu masuk ke lambung, yang lambungnya lagi bermasalah lebih ringan tugas lambung. Nah, baru aja kita 2 minggu lalu belajar mindfulness eating ya. Jadi begitu kita mengunyah itu betul-betul kita sadarin dengan kesadaran penuh ya. Kita kunyah, kita rasakan asam asinnya, kita nikmati bolak-baliknya. Jadi kita fokus begitu mengunyah, kita fokus dengan apa yang kita kunyah, rasa yang kita dapat, sensasi yang kita dapat ya. Tidak sambil main HP ya, melihat berita apa-apa. Nah, ini mindfulness ini ternyata sangat cepat untuk menurunkan stres dan depresi. Ya, konsultasi dokter, obat-obat ya. Jika kalau emang udah menyerang apa-apa ya pegangan dari dokternya bisa kita pegang gitu ya. Kalau enggak mungkin yang umum-umum yang ada di pasaran ya. Tidur posisi kepala lebih tinggi ya. Nah, ini kalau sering terserang ya. Saat darurat posisi tidur ke kiri. Ini ada tulisan saat darurat ya. Ya, jadi lambung itu kan posisinya di perut kiri ya, perut atas kiri. Jadi kalau kita ke kiri itu esofagusnya ada di atas lambung. Kalau kita ke kanan, justru bocor ya, esofagusnya bocor. Nah, cuman ke kiri itu kan tidak sehat ya. Agama itu lebih baik ke kanan, minimal terlentang seperti itu. Jadi karena jantung itu kita tertekan ya, lebih berat kerjanya. Kemudian tidak makan 2 jam sebelum tidur. Oke, nah kita akan belajar tentang hypnotic hypnosis tentang GERD ya. Oke, nah ini dia ada visualnya ya. Kalau dalam keadaan normal ya, itu klep di dasar esofagus itu ya yang disebut dengan ulu hati itu menutup ya, sehingga asam lambung tidak reflux, tidak naik ke esofagus dan ke tenggorokan. Ya, sedangkan saat GERD dia klepnya tidak berfungsi dengan sempurna sehingga bocor itu naik ke atas itu ya. Nah, ternyata itu disebabkan oleh depresi ya. Nah, jadi membedakan ya asam mah karena makanan dengan depresi gampang.
naik nggak asam lambungnya ke tenggorokan? Itu ya. Kalau apa namanya sakit terus apa-apa nggak naik itu karena makanan gitu ya. Tapi begitu naik itu karena depresi. Jadi gagal apa namanya otot-otot ini gagal untuk menutup ya. Oke, sebentar sebelum ini kita mundur sebentar yang kita sudah pernah belajar ini saya ulang lagi ya. Saya ulang lagi. Pada prinsipnya setiap hari pikiran kita mengalami 4 gelombang ya. Dalam keadaan normal, beta, alfa, theta, dan delta. Dalam keadaan normal ya, beta itu lagi sedih, marah, kecewa, takut, jengkel ya, stres ya, lagi fokus saat ujian, fokus pekerjaan. Hormon yang keluar ada hormon kortisol atau hormon stres ya, membuat kurang sehat. Begitu lagi damai, tenang, ada di alfa, hormon keluar sebaliknya, endorfin bikin sehat, bahagia. Nah, theta adalah saat damai, tenang. Nah, makanya kebanyakan untuk masalah GERD adalah meditasi, ketenangan, karena di sini menghadirkan kedamaian, gitu ya, mengantuk. Nah, ya. Ini adalah Siwana Gusti, kemudian delta adalah tidur pulas tanpa mimpi ya. Di luar normal bisa hibernate ya, seperti beruang atau ular, tapi ada beberapa praktisi yoga bisa mencapai hibernate ya, di India ada ya. Detak jantung dan metabolisme mendekati 0 sehingga ditutup di ruangan kotak 1x1x1 dia bisa ngelipat dan dia bisa memanfaatkan dalam berapa jam bisa tetap hidup dengan oksigen terbatas dengan tidak minum. Kenapa? Karena metabolismenya diturunkan mendekati 0 atau sangat super fokus ya. Nah, untuk pencapaian pekerjaan daya juang tinggi ya, ini untuk peperangan, untuk yang mau mencapai target-targetnya, anak sekolah juga ya, ini dipompa sampai ke gamma sehingga hormon yang keluar adalah adrenalin. Nah, ini yang kita fokus yang di kotak biru ini ya, alfa dengan theta. Alfa dengan theta ya. Oke, nah kita ulang lagi ya. Ini adalah tabel dari Profesor David Hawkins ya. Begitu kita ada cemas, banyak pikiran, ketakutan, kesedihan, khawatir ya. Nah, kita ada di force ya, energi rendah ya. Ada hambatan, sangkutan masa lalu yang nggak bisa dilepas, kebawa terus, dipikir-pikir lagi, diulang-ulang lagi, muncul-muncul lagi gitu ya. Nah, itu adanya kita terjebak di energi rendah force. Yang nggak heran tadi ya, ini yang cikal bakal stres dan depresi sehingga tadi gagal. Esofagus, klep-klepnya itu gagal untuk menutup gitu ya. Nah, cara pertama adalah kita menerima ya. Oke, maaf, bukan menerima, menemukan dulu akar masalahnya. Ya, masa lalu saya ada masalah apa sehingga ada kesedihan, ada trauma saya gitu ya. Harus ketemu dulu. Gitu ya. Udah ketemu, ingat itu adalah situasi masa lalu yang tidak bisa kita kontrol dan sudah terjadi. Nggak bisa kita apa-apakan, nggak bisa. Yang bisa kita lakukan adalah reaksinya. Reaksinya apa? Akui. Ya benar, saya punya kenangan buruk di masa lalu. Akui. Ya benar, saat itu kejadiannya begini, begitu, waktunya di mana, ya, kejadian apa yang saya lihat, apa saja, saya dengar apa saja, saya akui. Langkah kedua adalah menerima. Nah, acceptance, ikhlas. Ya, begitu kita menyatakan menerima kondisi yang terjadi saya saat ini, energi kita naik, bliss, dari force ke power, naik ke energi acceptance. Acceptance ini pintu masuk dari banyak hal. Ya, dalam agama kan juga bilangnya semuanya tentang kesabaran, tentang keikhlasan dan sebagainya. Ya, jadi penting kita menerima, ya, mengakui dan menerima. Oke, nah setelah menerima boleh berhenti, tapi karena kita khusus untuk GERD, kita perlu energi kedamaian. Ya, kita harus menghadirkan kedamaian, harus menghadirkan kedamaian sesering mungkin dalam kehidupan kita. Ya, makanya nanti ada tips-tipsnya ya, ada berbagai teknik yang sudah kita pelajarin atau belum ya, kebanyakan di sini sudah pelajarin ya. Nanti ya pakai saja yang sudah kita pelajarin gitu ya, bukan kita pakai yang belum kita pelajarin.
gitu ya. Kemudian pikiran damai, jadi kita damai, ya. Damai kita perlukan. Nah, jadi kita bergerak ya, berpindah dari energi rendah ke energi tinggi. Jadi kita akui, kita terima, lalu kita damai. Nah, di sini kita berbeda dengan lainnya. Emang bagus sih ada disyukur ya, bukan yang nggak boleh bersyukur ya. Tapi di sini dalam konteksnya melepas depresi adalah kita perlu kedamaian. Nanti boleh dicampur ya, boleh dicampur. Saya bersyukur sekali saya telah mencapai kedamaian di sini. Jadi boleh ya. Oke. Nanti hipnoklatis ini berhubungan dengan kesehatan manusia ya, termasuk tulang, kelenjar getah bening, sistem syaraf, peredaran darah ya. Jadi sekarang studi kasusnya kita untuk ke GERD dulu ya, sistem pencernaan gitu ya. Nah, nanti beda-beda tuh ya. Kalau kalau seseorang apa namanya tadi ya, sedih, banyak pikiran apa-apa, kenanya ke lambung. Nanti kalau ada maksa ya, maksa banget dan orang harus ngikut. Nah, itu nanti kena ke pankreas ya. Kalau kalau pingin begitu tapi nggak maksa, orang nggak harus, nanti kenanya ke ginjal. Nah, kemudian kenanya ke nanti ke rematik. Nah, itu adalah nanti lanjutannya antara pikiran dengan fisik yang terjadi apa. Jadi semua itu berhubungan ya. Nah, ini sistem endokrin juga ya. Ini yang saya panah merah kita udah pernah tahu ya, oksitosin ya, hormon, semuanya hormon kesenangan atau hormon pertumbuhan ya. Hormon kebahagiaan kan ada satu ya, endorfin. Hormon kesenangan banyak, oksitosin, melatonin, serotonin ya. Apa-apa jadi beda, senang dengan bahagia. Bahagia pasti senang, senang belum tentu bahagia gitu ya. Dopamin itu hormon ketagihan gitu ya, kayak kayak game, seperti maka disebut dengan dopamin detox. Oksitosin adalah hormon sentuhan atau hormon pelukan ya, waktu kita belajar di sentuhan kuantum gitu ya. Nah, ini norepinefrin ini saat adalah hormon kedamaian yang paling bawah kiri ya. Nanti itu timbul saat kita ada di theta ya, baru dengar ya, dan sebagainya. Nah, melatonin ini ya maaf itu pasti kita orgasme itu keluar yang melatonin, membuat tubuh lebih glowing dan sebagainya. Nah, kemudian ini sistem pencernaan manusia ya. Ya. Lihat dari mulut sampai anus ya, maaf ya. Yang bisa dikontrol oleh pikiran bawah sadar cuman ada di mulut. Ya. Begitu sudah sampai ke kerongkongan pikiran nggak bisa kontrol. Ya. Udah autopilot. Ya, meremas-remas dengan gerakan peristaltiknya, lambung, usus dan sampai keluar. Nah, mindfulness eating ya, atau kita pernah belajar hipnoslim dan sebagainya, kita fokus ya sistem pencernaan yang bisa kita kontrol, yaitu mengunyah secara sadar ya, mengunyah secara sadar karena kita bisa menghaluskan makanan sehalus mungkin, bisa membunuh kuman sebanyak mungkin kuman yang kita ini dengan berlama-lama ada di mulut kita, bisa memecah karbohidrat, protein dan lemak sehalus-halusnya, sebagus-bagusnya. Jadi dari gula kompleks menjadi gula sederhana ya, lemak dan sebagainya. Jadi manfaatkan fasilitas yang sudah dikasih oleh Tuhan, kita manfaatkan. Nah, kita mulut bisa kita kontrol, tapi kita autopilot ya, percuma bisa kita kontrol, tapi kita autopilot. Jadi kita ibarat makan sambil nonton TV, sambil ngelihat WA dan sebagainya. Nah, ya, jadi mulai. Jadi banyak manfaatnya waktu kita pernah belajar tentang slim ya. Di sini tentang kita mindfulness eating ya. Menikmati. Jadi nikmat itu ya. Seperti inilah, seperti ahli makanan, seperti chef ya. Dia tahu teksturnya, dia tahu ininya, cara masaknya seperti hanya dengan menggigit aja, mengunyah. Nah, seperti itu dinikmati ya. Nah, lihat gambar yang di kanan ya. Nah, mungkin yang dulu SMA-nya pernah IPA familiar dengan gerakan peristaltik ya. Gerakan peristaltik adalah gerakan usus yang meremas-remas ya. Relaks, kontrak, relaks, kontraksi ya. Kontraksi itu meremas, relaksasi melepas, ngendur, lepas, ngendur, lepas, ngendur. Nah, jadi sekarang ini kan esofagus kita nganggur nih, ya. Nah, ini karunia Tuhan ya. Begitu makanan tuh lewat tenggorokan dia jalan
autopilot langsung jalan ya. Remas, 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 remas ya. Remas, kendor, remas, kendor, remas, kendor. Manfaatnya apa? Remas itu turut membantu mencerna makanan dan dia sekaligus mendorong ke bawah. Nah, jadi struktur esofagus itu begitu meremas dia sekaligus mendorong ke bawah. Itu fungsi pertama. Ya, fungsi kedua adalah sekaligus sebagai klep. Jadi hanya satu arah ke bawah dan tidak ke atas lagi. Gitu ya, terus. Jadi gerakannya meremas-remas itu seperti berjalannya ular ya. Jadi makanan itu pelan-pelan kedorong ke bawah. Gitu ya. Nah, gara-gara depresi, remasan ini tidak full. Masih menyisakan rongga. Ya. Makanya terjadi reflux. Asam lambung naik ke tenggorokan. Semua GERD berbicara tentang sumbernya adalah depresi. Maka kita fokus ke depresi. Dan kita sudah tahu pengobatan depresi kita memerlukan sarana kedamaian. Ya, jadi kita memerlukan kedamaian kondisinya. Jadi apapun teknik hipnoterapi yang kita pakai, suasananya harus suasana kedamaian. Sebelumnya lagi linguistiknya ada. Namanya juga NLP ya, Neuro Linguistic Programming. Linguistiknya adalah kita akui dan kita terima. Ya, acceptance. Kondisi ini apa adanya. Baru masuk ke kedamaian. Udah tenang kita sudah terima, udah mau diapain lagi gitu kan. Oke, nah sekarang kita mulai mengenal hormon serotonin. Ya, jadi hormon serotonin adalah hormon antidepresan, membuat tenang, nyaman, ya, membuat ngantuk juga, membuat bahagia dalam keadaan nyaman, membuat dalam kalau kalau kortisol disebut dengan hormon cemas atau hormon sedih, endorfin hormon bahagia, serotonin itu antidepresan. Kita sebut dengan hormon damai atau hormon kedamaian. Mulai ngerti ada istilah baru lagi ya. Hormon, dan kita perlu hormon serotonin. Nah, jadi biasanya kalau sudah masalah kejiwaan minimal GERD ya, dari berbagai obat-obat yang dikasih oleh psikiater, salah satunya adalah serotonin. Cuma serotonin ini bukan alamiah ya. Dan masalahnya adalah makin lama kita makin tergantung oleh obat-obatan itu gitu ya. Dan saya berapa kali justru melepaskan klien saya yang dari ketergantungan dari obat-obatan itu ya. Ada yang mau diulang dikit-dikit tapi ada yang berani ya langsung berhenti. Ibu temannya SMA saya langsung berhenti, sakau itu. Sakau bisa seminggu 2 minggu, habis itu udah lebih cepat gitu ya. Kemudian bisa juga dengan merubah pola makan. Kita sudah tadi belajar ya, merubah pola makan ya. Tidak lagi 3 kali tapi sejam 2 jam. Nah, cuman masalahnya serotonin tidak terdapat dalam makanan ya. Dianjurkan mengonsumsi makanan yang umum maksudnya ya. Nah, kita mulai mengenal makanan-makanan yang ada mengandung triptofan. Ya, jadi triptofan cikal bakal untuk produksi hormon serotonin. Ya, jadi berkarbohidrat. Ya. Nah, jadi ini bisa nanti di Google ya, serotonin alami. Di Google banyak referensinya. Kita cari-cari aja untuk ketenangan ya, ikan salmon, dark coklat ya, termasuk kacang-kacangan seperti apa. Jadi dia termasuk asam amino ya, triptofan itu. Kemudian jadi makan berserat tinggi disertai makan karbohidrat. Cara efektif menaikkan hormon serotonin ya, karbohidrat kompleks ya, oatmeal ya. Tahu ya oatmeal. Zaman saya dulu namanya Quaker Oats dan sebagainya, roti gandum boleh ya. Bagaimana meningkatkan hormon serotonin? Banyak nih saya cuma ngambil beberapa aja ya. Telur, boleh kuning telurnya. Bahkan kalau lihat di ini di supermarket, minimarket, boleh kalau memerlukan ada telur yang mengandung omega 3-nya lebih mahal sih. Cuman berapa biji gitu ya, cuman 6 biji satu plastik. Nah, itu boleh gitu ya. Yang kuning telur boleh biasa, tapi kalau untuk yang lebih tinggi lagi yang mengandung omega 3 bisa kita beli ya, tahu juga ya. Karena dia karbohidrat dan seratnya. Nah, yang paling bagus adalah salah satunya yang saya anjurkan adalah ikan salmon ya. Triptofan omega 3. Nah, ini banyak konsumsi. Bagus-bagus lah untuk ini ya. Oke, kemudian keju ya.
kemudian dan kacang-kacangan, biji-bijian, gitu ya. Nah, termasuk kita berjemur matahari, ya, dan sebagainya. Nah, jadi hormon serotonin ini akan memperbaiki mood kita ya, memperbaiki kita. Nah, sekarang ini sudah dulu saya berapa kali mengeluarkan gambar ini karena kita sekarang berorientasi ke depresi, serotonin dan lambung ya. Nah, tadi itulah yang saya perkenalkan Bapak Ibu, itulah hormon serotonin. Gitu ya. Nah, jadi cemas ya. Cemas itu kan ada di pikiran sadar ya. Oke, turun ke dasar laut, pikiran bawah sadar menjadi depresi ya. Nah, kalau depresi meningkat, produksi hormon serotonin turun. Emang begitu aturannya ya. Depresi menurunkan produksi hormon serotonin di dalam tubuh. Nah, berikutnya bisa dicari referensi lagi ya. Kalau hormon serotonin turun, bermasalah pada sistem pencernaan kita. 90% terkena masalah pencernaan, dan pencernaan yang paling lemah adalah lambung. Makanya paling terkena lambung karena di sana ada asam lambung, gitu ya. Karena di sana ada esofagus. Ya, sebenarnya yang lain juga ada, 10% itu ada ya. 10% itu adalah nanti apa namanya, usus besar, usus halus kita tetap tidak bagus gerakan peristaltiknya dan sebagainya. Kalau orang GERD ya, orang GERD itu ada masalah lambung, dipikirin nih, kenapa ya? Kok gitu ya? Tadi saya makan apa? Kenapa ini ya? Nah, karena overthinking, tambah lagi kecemasannya, ya. Kecemasan, tambah lagi. Nah, ini lingkaran setan. Nah, ini harus diputus. Ya. Cara putusnya bisa lewat 4 pintu ini. Ya, kita kurangi kecemasannya, ya, dengan berbagai meditasi. Ya, depresinya juga sama. Otomatis ya. Nah, beda cemasannya. Depresi ini, cemas bisa dihilangkan mungkin sesaat ya, depresi enggak. Harus kesabaran karena depresi adalah sampah emosi dan sampai pikiran sudah menumpuk di pikiran bawah sadar kita puluhan tahun. Ya, puluhan tahun ada pasti gitu ya. Nah, hormon kita untuk meningkatkan hormon serotonin tadi kita sudah tipsnya ya di halaman sebelumnya ya. Ikan salmon, ada lagi ya kalau lihat referensi lain di Google, ada pisang, ada dark coklat. Nah, itu boleh ya. Boleh juga dengan obat-obatan ya yang aman bagi lambung. Boleh ya. Jadi kita bisa dari 4 pintu itu. Jadi kalau emang lambungnya udah, kalau bisa sih kalau masih tidak obat lambung itu kalau jangka panjang bermasalah ya ke hati, ke ginjal. Makanya pakai, tadi ada saya bilang kalau sudah bermasalah konsultan dokter ya, nah itu pegangan. Kalau lagi berat-beratnya makan yang dari dokter. Tapi kalau enggak, diusahakan tidak makan. Jadi semua itu obat itu jangka panjang itu minimal kenanya ke hati sama ginjal, minimal ke ginjal. Seperti itu ya. Nah, bagaimana jika depresi tidak apa namanya? Dibiarkan tadi karena toxic positivity ya. Nah, saya berpikir positif ya. Kan kata orang kalau berpikir positif sehat ya. Nah, enggak, jadinya toxic positivity. Nah, lama-lama 3 tahun pertama masalah mental ya. Sering tiba-tiba sedih ya, cemas dan sebagainya. Habis itu 3 tahun kedua itu sekitar tahun ketiga sampai tahun udah mau kena fisik ya, minimal kena lambung tadi ya. Nanti udah kena dada kiri, punggung belakang, leher ya, kepala belakang, tengah sama kiri. Kebanyakan kiri ya, ada juga ke kanan ya, kebanyakan kiri. Itu udah mulai fisik ya. Ada lagi sudah sampai ke jantung, pankreas dan sebagainya. Udah lebih berat lagi. Nah, yang berat adalah mulai kejiwaan. Bisa jadi ada di kita ini, gitu ya. Hati-hati ya, udah mulai overthinking ya, udah mood swing kiri bawah ya, mood swing itu ciri-ciri udah kejiwaan nih, tiba-tiba senang, tiba-tiba bad mood ya, bad mood itu bisa dua ya, bisa sangat overreaktif ya, sangat marah-marah, atau dia menarik diri dari kerumunan, ngumpet di ujung sana. Itu mood swing ya, tiba-tiba seneng ya. Ada apa teman ya, sesama orang tua murid begitu itu. Dia habis marah-marah apa-apa, ngeluarin kebun binatang, habis itu bicara udah kayak dia nggak pernah mengucapkan kata gitu, ngomongnya santai aja gitu loh. Itu kategori bipolar ya.
itu kategori bipolar. Ya, dia pindah switch dari satu kutub pikiran ke kutub berikutnya. Nah, ada lagi delusi. Nah, delusi itu berbeda dengan ilusi. Ya, ilusi itu adalah kita berpikir ada bayangan, tapi kita tahu bahwa itu nggak nyata. Nah, kalau sudah kena masalah kejiwaan itu dia dianggap nyata, ya. Ada orang benar-benar ingin membunuh saya, ya. Itu dia ngumpet di parang, ya. Saya yakin dia ada di balik tembok itu. Setiap hari dia mengincar saya, gitu ya. Nah, itu dia yakin sekali, gitu ya. Itu delusi. Sekarang halu ya, halu itu ada yang kalau halu sampai dia yakin tuh delusi ya. Sekarang istilah kekinian kan ya. Ada juga takut mati. Ya. Ada justru ingin bunuh diri. Jadi hati-hati dalam seumur hidup pernah terlintas ingin bunuh diri, ini udah masuk ke sini. Ya, udah masuk ke kategori kejiwaan ya. Kalau lebih berat lagi ya, bipolar sama skizofrenia ini sebenarnya ada keturunan ya. Jadi ada 3%, 5%, tapi karena begitu beratnya masalah kejiwaan bisa tercetus ini. Gitu ya. Bipolar dengan ciri-cirinya sama ya. Mood swing, tapi kalau sudah ada ingin bunuh diri, nah itu udah masuk ke skizofrenia, agak mirip ya. Nah ini dia, lingkungan kita kan banyak ya, ada informasi yang tidak baik, emosi tidak baik, curhatan orang tidak baik ya, terus berita-berita tidak baik ya, bahkan pagi-pagi acara agama banyak pertanyaannya tidak baik ya, seperti itu tuh masuk semua ke kita ya. Nah, yang bahaya adalah saat sebelum 7 tahun. Ya. Jadi filter di pikiran sadar sama pikiran bawah sadar itu terbentuk usia 7 tahun sampai 70 tahun. Di bawah itu tidak ada filter. Apapun yang dari luar masuk tanpa ada saringan. Mulai dari kita dalam kandungan, apa yang dirasakan ibu kita masuk ke kita ya sebagai rasa. Saya udah basic NLP 15 kalau nggak salah 15 atau 14 ya. Yang bahasa rasa itu paling kuat dibandingkan bahasa lisan. Jadi bahasa rasa ya. Jadi kesedihan dari ibu apa-apa tuh masuk terprogram menjadi bagian dari pikiran bawah sadar kita, udah menjadi sampah ya. Nah, kemudian kita dewasa itu mulai ada filter tuh. Ya, mulai kita saring, ini tidak baik, ini tidak baik, kita menghindari, ini kok orang tuh ngomongnya kok nggak baik ya, saya jadi tidak nyaman. Nah itu udah mulai ada filter, udah bisa memilih dan memilah ya. Nah setelah 70 tahun, nah ini situasional ya, tiap orang kesehatan pikirannya beda-beda. Itu udah nggak punya saringan lagi tuh, apa yang ada di pikiran bawah sadar keluar. Makanya banyak orang yang pendiam ya, nggak banyak keluh, tiba-tiba pas usia tuanya keluar kebun binatang, bukan diri dia. Nah itu adalah karena selama ini dia simpan. Ya, kan kita harus belajar mengeluarnya. Kita udah pernah belajar dan kita akan ulang lagi. Bagaimana kita rutin membuang sampah supaya apa? Di usia tua kita insya Allah bersih. Ya, walaupun nggak bersih dikit-dikit lah gitu loh. Ya berkurang sehingga nggak sadibah ya, salah dikit bacok ya, nggak apa-apa keluar kebun binatang. Nah kita mulai membuang rutin sampah-sampah kita. Nah ini saya ulangin lagi, stres itu adanya di pikiran sadar ya, creative mind. Depresi itu sudah masuk kalau dibiarkan ya tadi ya, bertahun-tahun, 3 tahun, 6 tahun dan sebagainya. Stres itu penyebabnya jelas ya, pekerjaan, keuangan, rumah tangga, kemacetan ya dan sebagainya. Orang lain konflik. Nah, kalau depresi udah nggak jelas ya, karena dia udah kumpulan dari stres-stres yang kita biarkan, nggak kita manage. Nah, kan stres itu kan di manage ya, stress management, di mana kita harus harus manage break state, harus kita tutup, harus kita putus, gitu ya. Nah, kalau sudah lama-lama sudah di bawah jadi depresi. Ya. Depresi itu ingat ada kata D. Modulasi, demodulasi, ya. Terminasi, determinasi. Nah, press itu kan tekanan. Depres keluar dari tekanan. Nah, jadi begitu besarnya tekanan, begitu kuatnya dia mencari jalan keluar. Mencari jalan keluar. Ya, mencari jalan keluar bisa ke dalam, bisa keluar.
ya. Keluar itu dia berkata-kata negatif, emosinya negatif, perilakunya negatif, gitu ya. Ya, maaf, emosi masih di dalam ya. Tapi kalau udah di luar namanya perilaku negatif ya. Nah, ke dalam berupa emosi negatif, moodnya rendah, pikiran macam-macam, self esteem rendah ya. Self esteem adalah cara dia memandang diri dia ya. Nah, termasuk GERD ya. Nah, apalagi sudah masalah kejiwaan emosi yang tadi delusi, takut mati, justru ingin bunuh diri. Nah, tadi mencari jalan keluar tuh ya. Ya, ingat 3 tahun pertama mencari jalan keluarnya adalah menyerang emosi kita. Ya. 3 tahun kedua mencari jalan keluarnya menyerang fisik tubuh kita. Dan yang paling lemah lambung ya. Bisa yang lain, tapi umumnya lambung dulu. Nah, lambung dibiarkan, yang lain kena itu, kena. Bisa syaraf, bisa apa ya. Nah, dibiarkan juga udah kejiwaan. Dia mencari jalan keluar depresi. Makanya sering-seringlah buang sampah ya. Setiap hari pasti ada produksi sampah di tubuh kita, di pikiran kita, pasti ya. Termasuk rumah kita ada sampah yang harus kita buang dari sampah dalam keluar, selalu ada maintain ya. Itu enggak suatu hal yang ada, suatu keniscayaan ya. Nah, sekarang silakan yang sudah belajar atau belum, cukup pilih salah satu aja. Ya, nggak usah nuntut yang lain-lain ya. Yang sudah pernah belajar ya. Nah, curhat ke kertas, menulis semua negatif, ya, rasakan. Jadi kita curhatnya ke kertas ya, bukan ke orang lain ya. Bukan ke orang lain, ke kertas ya. Kecuali orang lain itu untuk menemukan solusi kita harus dikeluarkan. Gitu ya. Nah, solusi apa, seperti apa. Gitu. Tapi kalau kita untuk diri sendiri keluar negatif, rasakan bahwa apa yang kita pikirkan negatif sama hatinya, pindah ke kertas, lalu kertas itu kita remes-remes dan kita sobek atau kita bakar. Nah, ini banyak berhasil ya, banyak berhasil. Di sini juga banyak yang sukses melalui hal ini ya. Boleh juga dengan pernapasan ya. Pernapasan kita tutup mata, kita cari di luar ruangan ya, jangan di dalam ruangan ya. Kita tutup mata, kita bernapas. Boleh bernapas normal, sebaiknya bernapasnya lambat ya, tarik lambat, buangnya lambat. Nah, saat pas nariknya itu kita melakukan mindfulness pernafasan ya. Kita rasakan bahagianya, kedamaiannya ya. Kita dapat gratis. Nah, pas membuang nafasnya mindfulness lagi dengan kesadaran penuh, semua emosi negatif, pikiran negatif, penyakit fisik keluar bersama dengan hembusan nafas ya. Nah, lakukan ini juga bagian cocok dengan pernapasan, lakukan ini. Banyak manfaatnya ya. Banyak meditasi ini dengan menggunakan pernafasan ya. Boleh juga meditasi ke tempat kedamaian yang pernah ya. Masuk ke tempat kedamaian, nanti dikirim tong sampah, dibuang lalu dibakar gitu ya. Nanti kalau ada pertanyaan, saya lupa di basic NLP berapa udah ada gitu ya. Nanti saya carikan, saya lupa yang keberapa ya. Bisa juga dengan typing sama save ya. Ya. Masih ingat ya seperti ini. Nanti kita akan praktek lagi juga boleh ya. Gitu. Atau dengan yang full ya. Nah, jadi cuman kalimatnya sedikit berbeda. Sekarang sedang berbeda ya. Kita mesti mengakui dulu ya. Saya akui lambung saya sedang bermasalah. Kenapa? Karena tadi saya makannya yang asam-asam gitu ya. Nah, saya akui lambung saya bermasalah karena barusan saya menerima curhatan orang ya. Dan senilai kondisi, padahal saya terima kondisi saya udah berusaha menghindari dia, dia curcol juga gitu kan. Nah, itu saya terima. Tapi saya ikhlaskan apa yang sampah ini, saya ikhlaskan keluar dari tubuh saya atau bagaimana gitu ya. Saya ikhlaskan dan saya memilih damai. Ingatnya konteksnya damai untuk ini ya. Bisa juga pas timeline ya, di sini hanya berapa orang ya, 5 orang, 6 orang pernah ikut pas timeline ya, kita membuangnya di masa lalu ya. Saga reframe, bisa juga circle of excellence. Nah, circle of excellence itu mirip dengan curhat ke kertas, tapi kertas itu ada di bawah tubuh kita ya. Ada di ini, terus kita buang, jatuh ke sampah di koran yang kita injak ya. Nanti habis itu kita keluar dari koran itu kita remas, jadi seakan-akan negatif kita runtuh, debu-debu negatif kita di pikiran itu jatuh ke koran yang kita injak tadi. Nah, itu circle of excellence. Itu ini dasar NLP murni ya.
NLP murni itu Circle of Excellence. Di Google juga ada ya. Kemudian ada manual grounding. Nah ini manual grounding ini cuma berapa orang ikut ya. Nah, yang lain maaf aja ya. Jadi dia membuang energi langsung ke pusat bumi. Ada di sini yang sudah sampai ke intermediate sampai advance ya. Itu juga menggunakan grounding otomatis ya. Yang sekilas yang udah pernah belajar grounding otomatis pas membuat bola energinya ya, quantum shield-nya, yang kita niatkan energi yang saya izinkan adalah energi kedamaian, membuat pikiran dan hati saya menjadi damai. Nanti boleh kita diskusikan lagi ya, seperti itu. Nah, jadi yang sudah belajar grounding apa-apa, quantum shield itu kita niatkan kalimat seperti itu. Nah ini contoh yang diary ya. Jadi kita tulis, ini juga cukup bisa kok ya, bisa pakai ini juga boleh. Ini sukses kok. Kayak kita lega aja. Kayak kita lega curhat ke medsos gitu loh. Cuman masalahnya orang negatifnya pindah ke orang lain kan. Gitu loh. Apa yang di pikiran kita, penglihatan kita pindahkan ke kertas. Nah, sepenuh hati nulisnya ya. Sepenuh hati. Gitu ya. Nah, silakan Google manfaat terapi menulis ya. Setelah tutup Zoom ini silakan Google manfaat terapi menulis. Banyak sekali referensi literasi apa-apa manfaat terapi menulis gitu ya. Banyak. Nah, saking banyaknya saya nggak sanggup manfaatnya nulisnya apa gitu ya. Pokoknya banyak sekali termasuk untuk depresi ya. Jadi prinsipnya adalah semua itu kita perlu buang sampah. Nah, salah satunya adalah curhat. Salah satunya adalah menulis ya. Ulangi terus sampai tubuh pikiran menjadi lebih baik, bisa sudah cukup. Kita remes-remes, kita robek-robek ya, buang sampah atau kita bakar. Ya, kalau lihat hipnoterapi dulu yang tradisional ya, dia habis curhat ditulis di kertas, dia bikin jadi perahu kertas, lalu dia taruh di sungai. Ya, lama-lama menjauh, dia perasaan dia tenang, gitu ya. Tapi zaman sekarang nggak boleh buang sampah, gitu ya. Nah, kita kertas aja cukup ya. Nah, atau juga meditasi kedamaian. Jadi meditasi kedamaian itu, jadi kita suka tempat yang kita sukai ya, di tepi danau, di puncak gunung, di lereng gunung apa-apa. Nah, begitu kita tutup mata, kita seakan-akan di sana dan kita rasa damai. Apa yang kita lihat, apa yang kita rasakan, mudah sekali. Meditasi kedamaian itu mudah sekali. Gitu ya. Bisa juga dengan tapping ya. Dengan tapping ya, kita akan belajar nanti sebentar ya. Tadi kita belajar singkat tentang apa namanya? Meditasi kedamaian, apa tentang curhat kertas, sekarang medicine. Jadi medicine itu kedamaian, kapan aja juga bisa ya. Kita tutup mata. Sekarang ada di tempat di aliran sungai. Nah, kalau kita suka di pinggir sungai, boleh juga cari YouTube. YouTube banyak tempat-tempat membuat damai ya, suara-suara dengan ini. Boleh kita liatin, kita pilih YouTube yang membuat itu boleh. Kita ulang-ulang seperti itu, gratis ya. Tempat seperti itu kita pilih ini. Sekarang banyak, kalau dulu mesti beli di Gramedia, mahal tuh DVD-nya tuh ya, 150.000. Sekarang banyak, ada kita pilih-pilih aja gitu. Bisa juga sentuhan kuantum warna, psikologi warna, grounding sudah kita ini ya. Oke, nah ini short tapping ya. Short tapping saya lupa ada di basic NLP berapa, jadi boleh short tapping itu seperti ini aja. Ya, misalnya, jadi tadi kalimatnya 3 tahap ya. Pertama kali saya akui lambung saya sedang bermasalah, gitu ya. Ini titik niat ya. Bisa juga saya akuin lambung saya begini karena barusan saya nerima, tiba-tiba saya mual, gitu ya. Nah kita akuin. Habis itu kita terima, ya. Saya terima, ya saya hilaf. Tadi saya pikir makanan ini normal aja, ternyata ada mericanya. Nah, gitu loh. Kita terima. Udah kejadian. Tadi juga ya. Saya setelah belajar di sini, saya harus menghindari orang yang curhat ke saya, ya. Tapi saya udah ngindarin orang itu tetap aja satu kesempatan curcol. Nah, itu dia. Ya, kita terima, habis itu kita putuskan, saya memilih melepaskan semua itu dan saya memilih damai. Oke, ini titik pertama. Titik kedua ya, kita rasakan kedamaian pikiran hati kita. Lama-lama hati sama kita damai ini 15 sampai ketuk ya, 15 sampai 20 kali ketukan, terakhir begini dan terakhir di sini lagi.
Udah, lakukan sesering mungkin. Ya, berapa ininya kebutuhan tiap orang beda-beda. Ya. Nah, sentuhan kuantum juga boleh ya. Nah, sentuhan kuantum. Nah, bedanya adalah eh, kalau dulu kita pernah belajar kemarin ya di basic NLP berapa yang energi digital ya. Bedanya adalah ya yang kita belajar, ya kita boleh sekarang ya. Yang udah kita hadirkan rasa damai, rasa bersyukur masa lalu, hadirkan lagi, kemudian kita salurkan energi sini, misalnya untuk menyembuhkan leher saya, ya, untuk menyembuhkan migrain saya, lakukan selama 3-5 menit, gitu ya. Nah, karena kita bicara GERD, yang kita hadirkan bukan rasa syukur, rasa damai. Nah, jadi kita tutup mata sebentar, kita masuk ke tempat yang kita sukai, membuat kita damai. Ya, yang suka di pantai, seakan-akan kita ada di pantai. Yang suka di pinggir danau, suka di pinggir air terjun, seakan-akan di sana. Gitu ya. Yang suka di ini tengah. Nah, begitu lagi tenang-tenangnya, kita rasakan pikiran kita menjadi damai dan hati kita menjadi damai. Oke. Kalau sudah energi kita sekarang tubuh kita energi kedamaian ya. Kita niatkan saluran energi ini lewat telapak tangan kita. Kemudian mana yang mau kita sembuhkan? Lambung boleh, esofagus juga boleh. Esofagus di sini ya. Nah, ini boleh. Begini juga boleh ya. Nah, jadi otot-otot itu mulai lentur lagi yang tadinya kaku karena tadinya depresi. Nah, jadi beda ya. Yang kemarin kita membangkitkan rasa bahagia, rasa bersyukur. Sekarang kita membangkitkan rasa damai, gitu ya. Kalau lagi cemas, lagi pikiran banyak, kita boleh ya. Kita kirim energi ke otak kita. Otak kita tenangkan ya. Nanti overthinkingnya kita mulai berkurang. Gitu ya. Kita waktunya singkat. Nah, kira-kira seperti itu, tapi nanti tetap boleh bertanya di ini ya. Oke, nah maintenance-nya gimana? Ya, jaga pikiran agar tetap damai. Itu maintenance-nya, gitu ya. Nah, jadi bagaimana caranya? Gitu ya. Jaga, ya masing-masing cari tahu solusinya. Nah, mulai setiap hari dimulai dengan rasa damai, bersyukur, tidak membuka medsos 40 menit. Ya, saya pernah kirim ininya, nanti saya kirim lagi. Ya, alasan ilmiahnya kenapa bangun tidur tidak boleh buka medsos, ya, karena kita nggak tahu medsos itu isinya apa, ya. Dan saat itu gelombang otak kita masih ada di theta, kan kita bangun tidur ya, dari theta nanti menuju alpha, ya. Nah, 40 menit itu lagi proses naik tuh, kesadaran kita menaik, ya, menuju kesadaran penuh ya. Nah, itu adalah bagus tentang memprogram kita. Program yang baik-baik, kita punya goal setting apa, kita mau bersikir apa, mau minta doa apa ya, mau yang baik-baik apa, hari ini saya mau melakukan apa ya, kita visualisasikan boleh, itulah 45 pertama. Jadi jangan dikotori oleh berita-berita, oleh medsos-medsos. Nah, lama-lama biasa kok, bisa ya. Kita kan biasa ya, bangun tidur langsung buka seperti itu. Nanti saya kirim alasan ilmiah jelas di situ ya. Kemudian mulailah pagi hari dengan energi tinggi, karena nanti energi itu kan terkikis ya, terpakai untuk aktivitas ya, belum lagi ada dikotori oleh yang hal-hal yang lain ya, yang menguras energi positif kita. Nah, bermasalah kalau pagi-pagi udah energi rendah, wah habis itu. Law of attraction, tektok ya, macet, terus kesenggol, tabrakan, berkelahi dengan orang lain, itu tektok ya. Kita pernah belajar di sini law of attraction sama law of resonance. Apa yang kita ini terjadi ya. Nikmati setiap hal kecil, mindfulness ya. Begitu kita makan ya, begitu sekarang mendengar melihat ya, melihat Zoom, mendengar suara, melihat apa-apa itu kita punya karunia, punya mata ya, punya telinga ya, dan sebagainya, tangan kita. Nah, itu kita nikmati hal-hal kecil ya. Rutin memperoleh energi tinggi ya. Tadi bisa juga pakai tapping juga bisa ya. Tapping sekali-sekali kita untuk meningkatkan
fokus kita, boleh niatnya meningkatkan rasa bahagia kita atau meningkatkan aktivitas kita. Saya perlu energi tinggi ini, kita boleh pakai tapping ya, atau mau pertandingan, dia boleh ya, atau boleh juga pakai sentuhan kuantum. Nah, hindari diri menjadi tempat curhat. Tempat curhat itu harus profesional ya. Nah, di sini sudah belajar grounding, boleh mulai tempat curhat, tapi yang belum jangan habis kita. Ya, habis pikiran emosi jadi tempat buang sampah gitu ya. Nah, jadi terapis profesional itu sudah bisa ngebuang ya, ngebuang. Nggak heran justru banyak teman saya yang dokter psikiater justru berobat gitu lah. Oh, apa datang pikirannya kusut apa-apa karena emang dibayar untuk tempat curhat, tapi mereka sendiri tidak tahu cara membuang sampahnya. Nah, kita belajar di sini ya. Ada TV, medsos negatif, terutama di pagi hari. Ya, kalau mau lihat nantilah, ya, lagi perjalanan ke kantor atau di kantor, bukan di pagi hari, gitu ya. Kemudian hindari komunitas negatif, bergabung komunitas positif ya. Hindarin, karena itu kalau kita ada di situ, udah sampah itu masuk terus. Gimana mau sembuh? Masuk terus. Ya, produksi sampahnya banyak. Nah, kita pintar-pintarlah mengatur ya. Nah ini, jika udah usaha sana sini nggak bisa juga, hijrah. Nabi aja hijrah ya. Nggak bisa hijrah kita pindah ke tempat lain apa, sangat negatif bagi diri kita, bagi keluarga kita gitu loh. Begitu udah, kalau kita posisinya nggak kuat ya, kalau kuat ini masih bisa. Ini kan jika gitu ya. Rutin membuang sampah pikiran emosi, salah satunya hipnoterapi. Jadi banyak, cukup pilih salah satu aja. Jangan cari-cari yang lain. Cukup salah satu yang sudah kita kuasai, yang belum dikuasai tadi saya ngasih tahu ya. Curhat ke kertas, pernapasan, buang emosi melalui napas dan sebagainya. Ya, dan kita satu hal, sabar. Sabar, karena kita nggak tahu ya. Nanti jadi overthinking lagi, kok saya sebelum sembuh ya, kok jadi overthinking lagi. Masalah lagi itu buang sampah lagi, sabar. Nah, karena kita tidak tahu berapa banyak sampah yang ada di relung pikiran dan hati kita puluhan tahun. Dan ingat mindfulness, menikmati prosesnya ya. Kita bisa nggak kita nyapu rumah, kita nikmatin. Ngepel kita nikmatin, nyuci piring kita nikmatin. Kita bungkus, buang sampah ya. Kita sampah di tong sampah, kita ini dengan tenang ya, terus kita buang ke depan, proses itu kita nikmatin. Nah, itu namanya menikmati proses ini, maintenance ya. Kita intinya adalah buang sampah, jaga kedamaian gitu ya. Tadi juga kita sudah belajar teknisnya, cara mengunyahnya, pola makannya dan sebagainya. Oke, sudah selesai, maaf lewat waktu. Silakan kalau ada pertanyaan. Coach Hari mau tanya. Boleh, silakan Mbak Mi. Ya, makasih. Kedengeran ya suaranya? Kedengeran, bagus ya, bagus ya, jelas. Iya, ya ini yang terkait dengan kesehatan ini penting banget nih, soalnya benar belakangan ini kayaknya semakin banyak ya penyakit-penyakit karena pikiran, terutama di kondisi pandemi ini. Karena juga kan dari banyak tulisan dan sebagainya justru bukan COVID-nya dan bahkan sebetulnya bukan komorbidnya, tapi bagaimana persepsi terhadap COVID itu yang kemudian. Nah, saya beberapa kali sebetulnya gini, dari semua ilmu dan pengetahuan yang sudah ditransfer oleh coach ke saya akhirnya mengambil kesimpulan kalau untuk saya sendiri, saya memang lebih pas bukan buang sampah, tapi mengurangi sampah yang masuk. Gitu boleh, bagus ya. Karena buat saya itu jadi lebih efektif. Gitu. Buat efektif. Karena biasanya kalau saya suka lupa sebetulnya dan suka menunda. Jadi kalau ada sampah udah masuk, saya suka lupa buang dan suka menunda buang gitu. Nah, dalam hal ini yang untuk yang menangkal ya tadi ya, sebetulnya untuk yang mencegah itu
kita sebaiknya lebih banyak gunakan yang apa ya, teknik yang mana ya gitu. Kan kalau grounding kan kita untuk membuang ya, untuk membuang. Nah, yang untuk mencegah ini sebaiknya teknik apa ya yang disarankan gitu. Itu aja pertanyaannya. Makasih. Oke, terima kasih ya. Teknik pertama sih sebenarnya sebelum kita belajar teknik, kita kondisikan situasi ya. Karena lingkungan itu paling berpengaruh ya. Membuang sampah emosi ya, tetangga, teman komunitas, teman kerja ya. Usahakan itu. Tapi kalau nggak bisa kan ini fenomena ya, teman kerja belum tentu positif semua ya, banyak keluhan apa-apa, dia apa-apa gitu ya. Nah, untuk yang lain maaf ya, Mbak Mi terbaik itu grounding, apalagi otomatis grounding. Itu terbaik. Oh gitu. Okay. Ya, nah sebenarnya Mbak Ami ini sudah pernah belajar automatic grounding. Percaya aja bahwa kita membuang sampah 24 jam. Gitu ya. Jadi saya kadang-kadang terpikir saya lupa, ternyata ya betul kalau automatic grounding karena udah berarti otomatis sampai saya menyuruh berhenti ya. Oke. Sampai berhenti. Jadi maaf yang lain ya yang belum pernah belajar automatic grounding. Jadi automatic grounding ada itu sampah itu bahan berjalan gitu loh. Saya biasa setahun sekali akan mengulang intermediate sama advance. Nah, jadi ini informasi aja kalau mau seperti itu ya. Nah, jadi kalau yang terbaik ya, maaf ya, bukan dengan rasa hormat itu grounding. Grounding itu kan dia punya ya, kalau grounding itu walaupun ada masuk dia kebuang lagi ke bawah. Begitu dahsyatnya ya. Dan kita harus belief kita harus kuat ya. Gitu ya, betul. Nah, nanti pertanyaan untuk Mbak Ami sama yang udah belajar intermediate sama advance ya. Gitu lah. Oke. Ya, makasih. Sama-sama. Untuk yang lain, ya, buang sampah banyak caranya, ya. Kayak kita rumah buang sampah boleh ya. Buang sampah boleh dipakai pengki dulu, langsung ke tempat sampah luar, boleh ke tempat sampah ini dulu, boleh ke kantong plastik lagi boleh, gitu ya. Dan sebagainya banyak. Nah, jadi tadi biar nggak kepikiran, gitu kan? Suka repot gitu loh. Saking banyak pilihan jadi overthinking lagi ya. Ini banyak pilihan saya pakai yang mana? Saya bilang udah satu aja pakai. Gitu ya, satu aja pakai ya. Yang mana juga pakai yang paling cocok ya. Beda kalau overthinking udah mulai ini, dia boleh mencoba-nyoba. Kenapa enggak yang ini? Overthinking lagi. Kenapa enggak yang ini? Gitu loh. Jadi tadi kalimatnya pakai salah satu. Jadi jangan dipertanyakan saya belum pernah belajar ini. Pakai yang sudah kita pelajarin ya. Boleh pakai yang paling umum adalah yoga dengan pernapasan, membuang dengan nafas ya. Banyak juga silakan Google terapi menulis ya. Banyak Google aja ya. Ternyata manfaat menulis boleh ya. Nanti tutup Zoom lihat gitu-gitu. Nah, mulailah kita ada belief system bahwa menulis itu ternyata bagus ya. Bagus dan mengurangi potensi Alzheimer. Gerakan fisik itu mengurangi potensi. Sering-seringlah menulis. Apalagi sekarang kita jarang menulis ya. Kita texting gitu loh. Otot kita yang gerak dikit. Kalau nulis banyak ya. Jadi makin banyak otot yang bergerak, kita semakin sehat ya. Tubuh itu didesain untuk bergerak. Tubuh itu didesain untuk bergerak. Yang untuk bergeraknya, yang dulu saya pernah bahas di Hypnoslim ya. Tubuh itu perlu bergerak ya. Jantung itu darah itu pompanya jantung, paru-paru oksigen pompanya paru-paru. Tapi kelenjar getah bening pompanya adalah gerakan tubuh ya. Posisinya pompanya ada di diafragma. Sering-seringnya bergerak, sering-seringnya berjalan sehingga kita tidak punya masalah dengan kelenjar getah bening gitu. Ada yang lain silakan. Maaf udah lewat tapi nggak apa-apa. Gitu loh. Karena ini kekinian, betul-betul kekinian. Penyakit kekinian GERD ini gitu loh. Bisa jadi ada kita ya, bisa jadi kita tipis-tipis ada kita depresi. Silakan 1 dari 2 pertanyaan. Sore Mas Ari. Ya, sore Marini, apa kabar? Alhamdulillah sehat. Ini Mas Ari, pernafasan ya. Kalau pagi kan saya suka mindfulness gitu. Ya, kalau pagi-pagi itu kan kayak olah pernapasan segala macam. Nah itu berapa menit ya? Bagusnya ya? Oke, ya 3-5 menit. Ya, ingat kita setiap pagi boleh. Oh, enggak, sorry. Kalau mau banyak boleh ya. Tapi kan kalau supaya minimal 3-5 menit
Gitu loh. Minimal 3 sampai 5. Ada Kak, waktu kita belajar mindfulness ada tulisannya 3 sampai 5 menit. Ya. Jadi kita merenung atau termasuk kita pernapasan. Ya. Kita makan tuh 3 sampai 5 menit kan cukup ya. Seperti itu. Nah itu. Kadang-kadang otak perlu relax ya untuk melihat yang lain. Nah jadi mindfulness kalau kelamaan capek juga otak kita. Gitu loh. Nah, jadi kita 3 sampai 5 menit kita yang lain, nanti jam 12 atau apa kita sekali-sekali mindfulness ya. Atau pas kita cuci piring ya. Gitu ya. Ini hebat ya, teknologi sabun ya, bisa menyatukan air dengan lemak, dengan minyak. Itu sabun tuh. Sifat yang berbeda bisa gitu loh. Itu kan mindfulness ya. Pinter ya yang bikin ininya ya. Sehingga memudahkan saya untuk membersihkan lemak. Nah itu mindfulness seperti itu. Kita rasa bersyukur ya dengan kita nikmatin seperti itu. Ya, jadi bisa setiap saat ya. Setiap saat ya. Jadi ada kesempatan kita melakukan mindfulness. Ada kesempatan kita mawas diri ya. Ada kesempatan kita lihat ya. Kita punya apa yang terjadi pada tubuh kita ya. Ada. Ya, ini kan kita mindfulness ya. Ini luar biasa ya. Kalau nggak bisa gini, saya nggak bisa makan padang ya. Nah ini hebat ya. Kita baru kerasa begitu kena serangan ini ya, rematik ya, atau RR, rheumatoid arthritis, atau saraf kejepit. Nah kemarin saya ada kelas untuk perusahaan ya, sampai pesertanya sampai hampir 400 orang ya. Udah gini, susah. Nah, kita lagi bersyukur ini mindfulness ya kita. Setiap hal-hal kecil sekali-sekali kita tengok, hal-hal kecil sekali-sekali kita tengok, gitu, Mbak Rini. Iya. Oke, terima kasih Mas Arya. Ya, silakan satu pertanyaan lagi. Oke, kalau nggak ada, jika berkenan silakan buka videonya, kita akan sesi foto jika berkenan ya. Oke, kita akan melakukan 3 kali take foto ya. Oke, foto yang pertama 1, 2, 3. Yang kedua 1, 2, 3. Dan terakhir 1, 2, 3. Oke, terima kasih semuanya. Insya Allah bermanfaat ya. Bisa untuk kesehatan kita, bisa bantu juga orang sekitar kita ya. Mohon maaf jika kesalahan. Saya tutup. Terima kasih semuanya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih semuanya. Terima kasih semuanya. Ya.